Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi faradal hajja liman istata'a ilaihi sabila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad basyira wa nadhira wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman taziduhum tafdilan wa tashrifa amma ba'd. Ibu bapak calon jamaah haji dan umrah yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah akan menyajikan tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Apalagi saat ini lagi rame-ramenya jamaah Indonesia melaksanakan ibadah umrah. Belum selesai haji, belum pulangan semua jamaah haji, sudah banyak mereka berangkat melaksanakan ibadah umrah. Dan Saudi juga sekarang. Tidak ada lagi jeda waktu untuk istirahat, mereka semua sibuk untuk berikan pelayanan dan menyambut baik para jamaah haji dan lebih khusus para jamaah umrah yang akan melaksanakan ibadah tersebut. Oleh karena itu, penting diketahui bahwa pelaksanaan ibadah umrah ini hanya khusus untuk melaksanakan umrah saja. Pertama, biasanya rute perjalanan itu dari Jakarta, atau mungkin dari embarkasi lain, menuju langsung terbang ke Madinah. Nah, dari Madinah baru ke Mekah, dari Mekah baru ke Jeddah, dari Jeddah baru kembali ke tanah air. Ziarah ke Madinah berarti selama kurang lebih mungkin 4 hari, 3 hari, mungkin ada yang 5 hari. Nah, kalau jamaah haji kan biasanya dipatok dengan 8 hari untuk mengambil arba'in. Karena kita tahu pahalanya tentu sangat besar di sana, diberikan bonus oleh Allah sekali sholat di tanah air atau di luar Madinah. Di Madinah diberikan pahala 1000 kali. Apalagi di Masjidil Haram dilipat gandakan lebih banyak bonusnya 100.000 kali pahala. Ibadah ziarah di Madinah yaitu ziarah ke makam Rasulullah, kemudian masuk di Raudhah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang memang waktunya sudah dijadwal. Dan juga cara masuknya nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sampai hari ini masih melakukan penertiban dengan memberikan kesempatan para jamaah umrah untuk berziarah secara antri dan bergiliran. Yaitu dengan menunjukkan surat izin yang biasa dikenal di sana dengan tasreh. Jadi di tasreh itu setiap jamaah umrah ada nama-namanya, jumlahnya, grupnya, lalu diantrikan, lalu disuruh menunggu di pintu luar secara antri, dan alhamdulillah itu sangat menyenangkan dan memudahkan bagi jamaah untuk masuk di Raudhah karena mereka secara bergiliran diberikan waktu maksimal 20 menit untuk melakukan ibadah sholat sunnah di Raudhah serta berdoa di situ. Setelah itu baru mereka diminta supaya keluar untuk memberi kesempatan pada jamaah umrah yang mendapat giliran berikutnya. Nah, di Madinah pada saat mau meninggalkan kota Madinah untuk menuju ke Mekah, maka jamaah itu sudah mandi ihram. Katakanlah habis sholat duhur mau berangkat, maka sebelum sholat duhur dia sudah mandi sunnah ihram, kemudian pada saat mendekati sholat duhur, kemungkinan dia bisa memakai pakaian ihram, atau mungkin setelah sholat duhur baru dia pakai ihram, tergantung dari jam keberangkatannya. Nah, kalau memang harus memakai ihram dan masih sempat sholat duhur di Masjid Nabawi, maka silahkan sholat duhur, cuma sholat duhurnya jangan terlalu masuk ke bagian dalam, supaya cepat keluar untuk mempersiapkan pemberangkatan jamaah dari hotel menuju Mekah, yang akan pasti singgah di Masjid Zulhulaifah atau Bi'ru Ali. Nah, pada saat sholat duhur di Masjid Nabawi, diharapkan sholat duhurnya itu nanti langsung dijamak takdim dengan sholat asarnya. Supaya nanti di perjalanan tidak repot lagi untuk sholat asar di tengah perjalanan. Nah, pada saat mau berangkat dari hotel, mereka jamaah sudah berpakai ihram semua, bahkan sudah sholat sunat ihram 2 rakaat. Niatnya adalah usalli sunatal ihram rakaatain lillahi ta'ala. Sholat sunat 2 rakaat itu dilakukan oleh masing-masing atau tiap jamaah di kamar masing-masing. Nah, pada saat menuju ke Zulhulaifah atau Bi'ru Ali, singgahlah di situ untuk memasang niat.
Sebab itu adalah salah satu tempat mikat yang diharuskan untuk berniat bagi orang yang melewati daerah Madinah. Nah, dia masuk ke masjid, tentu di situ dipisah antara laki-laki perempuan, juga dilengkapi di sana tempat wudhu, tempat mandi. Tentu kalau sudah mandi di hotel, tentu tidak mandi lagi di sana. Dan diharapkan tidak mandi di Bi'ru Ali karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, setelah mengambil air wudhu, masuk ke masjid. Kalau memang sudah sholat sunat ihram di hotel, maka di masjid cukup sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu baru dia duduk, istighfar, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha. Cukup, singkat saja. Jadi saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah umrah. Nah, lalu setelah itu tentu ucapan itu dilafadzkan, diucapkan, diperdengarkan pada dirinya sekaligus meniatkan di dalam hati bahwa saya datang untuk melaksanakan umrah. Setelah itu baru dilanjutkan dengan membaca talbiyah. Kalau bisa sampai 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, setelah itu baru berdoa, baca selawat, berdoa, kemudian mudah-mudahan umrahnya dilancarkan dan dilaksanakan dengan lengkap, rukun-rukunnya juga terpenuhi, dan semoga mendapat umrah yang makbulah. Lalu naik ke bus, dan hati-hati kalau sudah mau naik ke bus, tentu ada perjanjian, pertemuan jamaah yang masuk ke masjid untuk ketemu supaya nanti tidak ada yang tercecer atau naik bus bukan pada busnya, karena tidak mustahil banyak bus yang parkir di situ. Nah, ketika naik di bus, sebagai pembimbing ibadah biasanya mengulangi niat itu untuk mengantisipasi supaya jangan ada satu pun di antara jamaah yang tidak berniat. Bahkan dicek ulang apakah bapak-bapak sudah melepaskan pakaian dalamnya, terutama pakaian celana dalam. Karena pakaian laki-laki hanya tinggal 2 lembar pakai ihram tersebut. Nah, tentu ibu-ibu pakai ihramnya adalah seperti layaknya biasa ketika dia mau melaksanakan sholat fardu gitu ya. Di tengah perjalanan itu ya diisi dengan talbiyah, dengan wirid, tasbih, istighfar, selawat dan seterusnya. Dan memang ternyata di Saudi itu biasanya kalau kita melihat di pinggir jalan, tulisan itu hanya mengajak orang untuk membaca tasbih. Kelihatan tulisannya astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi memang diajak jamaah untuk selalu berzikir kepada Allah. Nah, pada saat sampai di Mekah, mau masuk ke hotel, tentu harus diingat. Ketika memulai niat di Miqat Bi'ru Ali untuk berumrah, maka saat itulah berlaku peraturan-peraturan yang memang tidak boleh dilanggar atau dilakukan oleh seorang yang berihram. Contohnya laki-laki tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai pakaian berjahit, juga kakinya tidak boleh memakai sepatu, pakai sandal lajak. Jadi kepala sama kaki itu tidak boleh ditutup. Kalau perempuan ada 2, wajah sama telapak tangannya tidak boleh ditutup. Nah, sedangkan yang lain sama-sama tidak boleh dilakukan adalah memakai minyak harum, memetik pohon atau mematahkan dahan pohon, atau membunuh binatang dan melakukan tunangan atau pernikahan, apalagi berhubungan suami istri tentu tidak boleh bercumbu dan sebagainya. Dan satu yang selalu berlaku adalah fala rafasa wala fusuka wala jidal. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh melakukan kefasikan, dan juga tidak boleh bertengkar. Nah, yang terakhir itu tidak boleh bertengkar, itu yang sering biasa merusak pahala haji seseorang atau pahala umrah seseorang, karena selalu bertemu dengan banyak orang. Nah, sesampai di Mekah, masuk di hotel, hati-hati, pakaian ini tidak boleh dilepas, terutama ibu-ibu, karena merasa sudah sampai di hotel, dilepas pakaiannya, padahal dia sedang berihram gitu ya, belum tawaf, belum sa'i, dan belum memotong rambut. Nah, itu harus dijaga, tinggal menunggu kapan melaksanakan tawafnya. Nah, kalau sudah ada instruksi, nanti dikumpulkan untuk berkumpul di lobi, dan sama-sama berangkat ke Masjidil Haram. Dan ketika mau berangkat, itu bacaannya tetap talbiyah. Nanti pada saat mendekati masjid, mau masuk Masjidil Haram, baru talbiyah itu berhenti. Dan dicek sebelum masuk,
apanya yang dicek yaitu wudhu masing-masing jamaah. Tentu ibu-ibu yang tiba-tiba datang menstruasinya tentu tidak boleh ikut melaksanakan tawaf, termasuk juga bapak ibu yang memang sedang sakit tidak diikutkan, nanti diantar khusus setelah mereka sudah memang layak untuk melaksanakan tawaf. Nah, saat tawaf itu ada jalur khusus, terutama di pintu Malik Abdul Aziz. Nah, di situ masuknya orang-orang yang mau tawaf dan itu diarahkan untuk masuk sampai ke pelataran. Dan yang boleh masuk di situ bagi bapak-bapak hanya yang berpakai ihram. Jadi kalau bapak nanti mau tawaf sunnah tidak boleh masuk ke Masjidil Haram untuk langsung ke pelataran kalau tidak memakai ihram. Jadi tawafnya harus di lantai 2, lantai 3 yang memang jaraknya lebih jauh. Satu kali putaran itu bisa makan waktu sampai 12 menit. Ya hampir 1 kilo kira-kira. Nah sekali lagi masuk ke Masjidil Haram harus punya wudhu semuanya dan mengatur barisannya supaya tidak pecah, nanti pulangnya juga utuh kembali seperti jumlah yang ada. Nah masuk di situ tentu membaca bacaan untuk masuk Masjidil Haram, kemudian pada saat melihat Ka'bah dan langsung mengambil posisi untuk melaksanakan tawaf. Sebagaimana biasa, tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Dan satu yang perlu diingatkan, sebelum tawaf, bukan hanya wudhu saya dicek, tapi khusus bagi bapak-bapaknya adalah pakaian ihramnya yang harus dalam bentuk ittiba. Ittiba itu artinya kanan ini terbuka, yang ditutupi bagian kiri. Jadi pakaian ihramnya itu naikkan di sini, dada sebelah kanan terbuka, dan itu sekaligus memudahkan untuk mengangkat tangan pada saat istilam ketika memulai setiap putaran tawaf itu. Itu yang dua dicek, wudhu sama pakaian ittiba. Nah, katakanlah sudah mulai tawaf, bismillah Allahu Akbar dikecup. Kapan diangkat tangan? Ketika berada pada posisi Hajar Aswad. Pada saat awal start, bismillah Allahu Akbar dikecup. Dan yang kedua, pada saat berada posisi rukun yamani, juga mengangkat tangan. Bismillah Allahu Akbar, tapi tidak dikecup, cukup diginikan saja. Karena memang Hajar Aswad itu sunnah untuk dicium bagi yang mampu, sedangkan rukun yamani sunnahnya untuk disapu saja, tidak dicium. Nah itu sebagai tempat makbul semua untuk berdoa, termasuk di Hijr Ismail. Nah di Hijr Ismail tentu tidak masuk di bagian dalam, bagian luar saja. Nah, karena Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Makanya siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail dianggap sholat di dalam Ka'bah. Ibu apa yang saya hormati, kita mulai dari putaran 1 sampai kembali ke Hajar Aswad, berarti baru selesai 1 putaran. Dimulai lagi, bismillah Allahu Akbar, untuk putaran kedua. Sampai ke-3, 4, 5, 6, ke-7, bismillah Allahu Akbar, dikecup, baru berputar. Cara berputarnya agak melebar ke sebelah kanan. Kenapa melebar ke sebelah kanan? Karena persiapan untuk salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sebab kalau tetap mendekati Ka'bah putaran ke-7, nanti keluarnya itu bisa memotong barisan orang. Nah, supaya tidak terjadi hal demikian, maka putaran ke-7 kita sudah mau melebar ke bagian sebelah kanan kita, tetapi melebarnya jangan sampai membelakangi Ka'bah. Tetap Ka'bah di posisi sebelah kiri. Karena itu menjadi syarat untuk sahnya tawaf. Tidak boleh sebaliknya. Ya. Jadi hati-hati kalau ada ibu bapak mengurusi temannya pada saat tawaf, dia muter-muter badannya sambil jalan, itu bisa tidak sah tawafnya karena bisa membelakangi Ka'bah, bisa menjadikan Ka'bah sebelah kanannya. Padahal syarat tawaf itu bukan cuma ada wudunya, tapi juga posisi Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Pada saat selesai 7 kali putaran, maka doalah di situ di belakang makam Ibrahim. Namanya makam Ibrahim itu bagian posisi-posisi yang memang di belakangnya, bukan di belakang persis, yang mendekati makam Ibrahim itu. Salat sunat tawaf 2 rakaat, salat sunat tawaf rakaateni lillahi ta'ala, kemudian berdoa dan mundur ke belakang untuk meminum air Zam-Zam, baru bergerak ke posisi sebelah bagian Marwah. Di situ ada petunjuk ilal mas'a, ke sana, lalu ada belokan 2. Belokan pertama agak mendaki, itu tembus ke Safa. Tapi kalau lurus belokan kedua itu nanti di bagian bawah.
Nah, kalau belokan pertama itu langsung menuju syafa lantai pertama. Nah, di syafa itulah nanti memulai juga dengan istilam. Pakaiannya tadi karena waktu sholat, ingat waktu sholat sunat tawaf itu bukan ittiba tapi ditutupi semua badannya. Jadi di setel lagi pakaian ihram terutama bapak-bapak yang bagian atas. Nah, pada saat saya juga memakai pakaian seperti itu. Jadi ittiba itu yang kelihatan bagian dada kanan ditutup kiri itu hanya pada saat ketika tawaf. Nah, pada saat sa'i dimulai istilam lagi bismillah Allahu Akbar ketika berada di Safa. Lalu menuju ke Marwah sampai di sana dihitung 1. Sampai di Marwah, mulai lagi dari Marwah ke Safa, istimal lagi. Bismillah Allahu Akbar. Menuju Safa berarti putaran kedua. Begitulah seterusnya. Tapi ingat, ada jalur hijau. Di situ bapak-bapak disunahkan untuk lari-lari kecil. Doanya ada khusus. Apa itu? Rabbi ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Jadi ada kalimat di situ watajawaz, bukan watazawwaj. Nah, kalau watazawwaj itu minta nikah nanti yang baca itu. Diaminkan oleh bapak-bapak yang sudah punya istri berbahaya. Nah, tapi watajawaz ya, supaya diampuni dosa kita apa yang Allah ketahui. Nah, itu disunahkan bapak-bapak lari-lari kecil. Ibu-ibu ya berjalan cepat aja. Makanya bapak tidak boleh lari cepat gitu. Beda lari kecil dengan lari cepat. Setiap melewati antara pilar hijau itu. Pada saat selesai sa'i nanti di Marwah, nah di situ berdoa lalu memotong rambut. Itu juga dimaksud dengan sudah tahallul. Artinya apa? Yang tadi larangan tidak boleh pakai berjahit, tidak boleh pakai minyak harum, mandi, keramas, sampo dan sebagainya. Hubungan suami istri tidak boleh, sekarang sudah boleh semua. Namanya tahallul. Karena kenapa? Ditandai dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Untuk laki-laki bisa langsung gundul ya. Rahimallahu al-muqassirin, rahimallahu al-muhallikin 3 kali itu. Jadi kalau muqassirin, rahimallahu al-muqassirin. Orang yang memotong sedikit. Semoga Allah rahmati kata Rasulullah. Bagaimana orang yang memotong gundul itu 3 kali. Rahimallahu, 2 kali dapat. Rahimallahu al-muhallikin. Tergantung kita, terserah. Semuanya sah gitu ya. Yang penting motong rambut. Baik laki-laki maupun perempuan. Cuma perempuan tidak boleh digundul. Bapak-bapaknya saja. Dengan selesainya itu maka selesailah pelaksanaan ibadah umrahnya. Besok-besok ada waktu untuk tawaf di pelataran, tidak boleh masuk kalau nggak pakai ihram. Masuknya maksudnya di pelataran. Boleh masuk tawaf tapi di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu bagi yang tidak mampu agak kesulitan karena jaraknya semakin jauh. Dan pada saat melaksanakan tawaf sunnah tidak mesti harus diikuti dengan sa'i. Cukup tawaf 7 kali lalu dibarengi dengan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Berhenti sampai di situ. Tidak perlu ada sa'i. Yang ada sa'inya itu kalau melaksanakan umrah sunnah lagi. Kalau mau melaksanakan umrah sunnah biasanya travel itu memberikan kesempatan pada saat city tour, ziarah umpamanya ke Jabal Saur, Jabal Rahmah, Jabal Nur, kemudian tempat Masyairul Haram di Arafah, Musdalifah, Mina, lalu mikat di Ju'rana umpamanya. Itu sudah bawa pakai ihram, lalu sholat sunat ihram di Masjid Ju'rana, lalu berniat untuk umrah. Labbaik Allahumma umratan baru masuk kota Mekah, itu wajib untuk melaksanakan tawaf, kemudian sa'i dan motong rambut. Itu melaksanakan umrah sunnah. Dan kalau mau masih nambah silahkan berangkat sendiri, charter mobil. Ada tempat mikat yang terdekat yaitu Tan'im. Ya. Kalau Tan'im bisa charter mobil umpamanya 50 real PP dengan naik sedan. Nah, tapi itu syaratnya tadi harus berpakai sudah mandi ihram di hotel, kemudian pakai ihram yang sudah lengkap, tinggal pergi ke Tan'im mengambil mikat berniat labbaik Allahumma umratan sampai di Mekah, kembali ke Masjidil Haram, harus tawaf, juga sa'i dan memotong rambut. Lumayan kalau orang naik umrah kan bayarnya di atas 30 juta. Lalu kalau mengambil umrah sunnah kan gratis, tinggal bayar taksinya 50 real. Semoga ibu bapak yang melaksanakan umrah bisa melaksanakan dengan lengkap syaratnya, lengkap rukunnya, sekaligus juga lengkap dengan akhlak-akhlaknya supaya dapat umrah makbulah. Demikian wabillahi taufik wassadah, minallahi musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.